Tahun 2020 market crash, tahun 2021 market naik gila-gilaan, tahun 2022 sampai 2023 sideways bahkan cenderung bearish. Sekarang 2025, Bitcoin tembus all-time high di atas 111.000. Euforia dan optimisme sedang tinggi-tingginya. Tapi apabila kita lihat secara historikal, pola ini sudah terjadi berulang kali. Banyak pergerakan besar di market yang selalu berulang cukup teratur. Dan salah satu siklus yang sejak dulu mencoba memetakan pola itu adalah Banner Cycle. Yang menarik, grafik Banner menunjukkan bahwa setelah fase booming seperti saat ini, tahun 2026 berpotensi menjadi tahun krisis berikutnya. Di video ini kita akan membahas secara lengkap terkait Banner Cycle dan kenapa banyak yang mulai percaya bahwa tahun 2026 bisa jadi momen krusial berikutnya di dunia kripto. Pola lama yang masih relevan. Di dunia kripto, kita sudah cukup familiar dengan siklus 4 tahunan. Biasanya dimulai dari halving, lalu disusul buran, dan akhirnya masuk ke fase bear market. Polanya cukup jelas dan sejauh ini masih berulang. Tapi menariknya, ada satu pola ekonomi yang jauh lebih lama usianya. Bahkan sudah dikenal sejak akhir abad ke-19. Namanya Banner Cycle. Pola ini membagi perjalanan ekonomi ke dalam 3 fase. Yang pertama adalah tahun booming, yaitu saat market bergerak positif, harga-harga naik, dan sentimen investor cenderung optimis. Yang kedua, tahun kepanikan, yaitu periode di mana market cenderung bearish, muncul krisis, dan banyak yang mulai panik serta menjual aset. Yang ketiga, tahun akumulasi, yaitu kondisi di mana market masih lesu, tapi justru dianggap sebagai momen yang pas untuk masuk secara bertahap. Meskipun kelihatan sederhana, Banner Cycle ini menarik, karena beberapa peristiwa besar dunia, termasuk krisis ekonomi global, terjadi di tahun-tahun yang sesuai dengan siklus ini. Contohnya 1929 saat Great Depression dimulai, tahun 2000 ketika .com bubble pecah, tahun 2008 krisis keuangan global, dan tahun 2020 saat pandemi COVID-19. Kalau kita cocokkan, sambil kalian lihat di gambar ini, semuanya masuk ke fase tahun kepanikan dalam siklus Banner Cycle. Dan ini bukan cuma terjadi 1-2 kali. Itu sebabnya sampai sekarang, masih banyak analis dan investor yang menganggap Banner Cycle ini sebagai referensi jangka panjang, termasuk untuk membaca arah market kripto. Kenapa pola seperti ini masih relevan? Banyak yang bertanya, kenapa pola seperti Banner Cycle ini bisa terus relevan? Padahal dunia sudah berubah begitu cepat. Jawabannya sederhana, karena psikologi manusia nggak banyak berubah. Ketika market naik, orang jadi optimis berlebihan. FOMO mulai muncul, semua takut ketinggalan. Ketika market turun, banyak yang langsung menjual aset mereka karena panik dan trauma untuk masuk ke market lagi. Sampai akhirnya market kembali naik dan siklusnya pun berulang seperti itu. Pola ini bukan cuma berlaku di kripto. Sejak zaman saham, bubble properti hingga komoditas seperti emas dan gandum, habis itu siklus fear and greed, selalu muncul dalam bentuk yang berbeda tapi pola yang sama. Tapi kenapa di kripto pola ini terasa lebih cepat dan lebih ekstrim? Ini karena beberapa faktor unik. Yang pertama, market kripto itu buka 24/7. Nggak ada hari libur, nggak pernah ada hari off. Artinya volatilitas bisa muncul kapan saja secara real time. Yang kedua, retail mendominasi. Banyak keputusan diambil berdasarkan hype, bukan analisis. Ketiga, naratif driven. Harga bisa melonjak cuma karena satu tweet, satu update project, atau sekedar tren yang viral. Akhirnya bukan cuma grafik harga yang membentuk siklus, tapi juga emosi investor yang ikut berkontribusi. Contohnya seperti bagian ini, optimis, greed, fear, putus asa, sabar, percaya diri, habis itu grit lagi dan ya udah berulang lagi. Ini alasan utama kenapa siklus seperti Banner Cycle masih terasa relevan, karena kita manusia masih bereaksi dengan cara yang sama. Tapi siapa itu Samuel Banner? Siklus ini memang sering dibahas, tapi nggak banyak yang tahu siapa sebenarnya orang di baliknya. Samuel Banner bukan ekonom besar atau profesor. Banner adalah seorang petani dan investor kecil asal Ohio, Amerika Serikat. Setelah kehilangan sebagian besar hartanya karena krisis ekonomi di tahun 1873 yang dikenal sebagai Panic of 1873, Banner mulai penasaran apakah pergerakan market benar-benar acak atau ada polanya. Dari situ dia mulai mengumpulkan data, mencatat harga, dan mengamati ritme naik turunnya ekonomi dan merumuskan siklus dari pengamatannya. Hasilnya diterbitkanlah dalam buku Banner Propositions yang diterbitkan tahun 1875. Isinya itu simple, prediksi kapan harga naik, kapan market jatuh, dan kapan waktu terbaik untuk akumulasi. Walau ditulis lebih dari 1 abad lalu, banyak kejadian besar yang ternyata sesuai dengan siklus yang dia buat. Itulah kenapa Banner Cycle masih sering dibahas sampai sekarang, bukan cuma di dunia kripto. Sinyal awal dan strategi menghadapinya. Sekarang kita ada di tahun 2025 dan Bitcoin baru aja tembus all-time high-nya di atas 111.000. Sentimen market lagi tinggi, FOMO mulai terasa, dan banyak yang percaya harga masih bisa naik lebih jauh lagi. Tapi kalau kita lihat sudut pandang siklus, ini justru fase yang paling rawan. Dalam Banner Cycle, 2025 termasuk dalam kategori tahun booming. Fase di mana harga-harga biasanya mencapai puncak sebelum akhirnya masuk ke masa koreksi. Beberapa indikator teknikal dan kondisi market juga menunjukkan tanda
tanda-tanda yang mirip dengan cycle top di tahun-tahun sebelumnya. Tanda-tanda awal menuju cycle top. Berikut beberapa signal yang sering muncul menjelang cycle top dan sebagian besar sudah mulai terlihat sekarang. Yang pertama, euforia retail mulai mendominasi. Orang yang dulu anti kripto sekarang mulai buka akun exchange. Influencer yang dulunya ngomongin lifestyle tiba-tiba ngomongin koin. Ketika terlalu banyak orang yakin nggak mungkin turun, justru itu tanda bahaya. Yang kedua, altcoin belum banyak bergerak. Ini bukan hal bagus, karena biasanya altcoin meledak terakhir sebelum siklus berakhir. Alt-season sering jadi tanda bahwa likuiditas sudah disebar ke proyek berisiko. Artinya fase akhir dari distribusi. Yang ketiga, naratif driven rally. Kenaikan harga tidak sepenuhnya didukung fundamental. Rumor kecil justru membuat harga meroket. Ini mencerminkan market yang mulai irasional. Yang keempat, dominasi media mainstream. CNBC, Forbes, sampai kanal berita umum mulai gencar memberitakan kripto sebagai investasi masa depan. Momentum media seperti ini juga pernah terjadi di puncak 2017 dan 2021. Yang kelima, makroekonomi global belum stabil. Inflasi masih tinggi di beberapa negara, suku bunga belum benar-benar turun, dan ketidakpastian geopolitik masih ada. Artinya, euforia market tidak sepenuhnya selaras dengan realita ekonomi. Kalau pola ini berjalan seperti sebelumnya, maka besar kemungkinan kita sedang mendekati atau bahkan sudah ada di cycle top. Apa itu cycle top? Secara sederhana, cycle top adalah momen puncak dari sebuah siklus bullish. Ini adalah titik di mana harga telah naik sangat signifikan. Sentimen berada di level euforia, dan banyak investor retail baru mulai masuk ke market, tapi justru saat smart money sudah mulai keluar. Dan kalau banner cycle tetap konsisten, maka 2026 ini berpotensi jadi awal dari fase koreksi besar berikutnya. Artinya apa nih buat investor? Ini bukan tebar fear ya, tapi ini adalah saat untuk kita lebih waspada. Jangan tunggu harga paling tinggi, tapi bisa take profit secara bertahap. Mungkin nantilah di kuartal 3 atau kuartal 4. Kedua, cek ulang portfolio. Jangan terlalu berat di high risk asset. Ketiga, siapkan cash at least 20-30%, karena fase koreksi ini justru bisa jadi kesempatan untuk serok misalkan Bitcoin. Dan yang paling penting, jangan ambil keputusan karena euforia. Jadi kesimpulan, apakah ini benar-benar cycle top? Masih terlalu dini untuk dipastikan, tapi kalau menurut saya pribadi mungkin akan ada di kuartal 3 sampai kuartal 4 tahun ini, atau paling lambat-lambatnya di kuartal 1 tahun depan. Habis itu di kuartal 3 tahun depan sudah mulai turun. Ingat, di kripto kalau kalian mau bertahan, jadilah investor yang realistis. Seperti biasa, do your own research, dan video ini bukanlah video menebar fear, hanya mengajak kalian untuk mempelajari hal dan informasi baru. Jangan lupa join ke Telegram Trader Disiplin, linknya sudah saya taruh di deskripsi, gratis. Dan jangan lupa subscribe, karena sekarang sudah waktunya belajar bersama Trader Disiplin.